Okay, good morning, Neptune class. It's nice to see you again, yeah, students. My beautiful and handsome students, yeah. Okay. Thank you for joining. Yes, good morning. Thank you for joining today's class via Zoom meeting. Hello. Okay. Please activate your video, ya, kids. Oke, sebelum kita mulai, Miss mau minta dulu one of the Neptune class, Neptune students to lead the prayer. Oke, Miss mau choose one student. Oke, Miss mau minta siapa yang belum ya? Wait. I want to see. Siapa yang belum? Doa. Coba Miss mau minta ke Stephanie deh, Stephanie, can you lead the prayer, nak? Yes, Miss. Oke, silakan Stephanie. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study and learn. Bless, protect us, our internet connection to be well. Bless everyone. Thank you, God. Amen. Amin. Thank you ya, Stephanie. Oke. Kita lanjut ya ke share. Sebelum kita lanjut lagi, Miss mau mengingatkan tugas ini. Tadi Miss sudah ingetin ke Billy, kemudian ini ada Aldiano ya, Aldiano, can you hear me, nak? Ya, Aldiano belum mengumpulkan project science ya. Project science yang di karton putih, nutrients in food. Ya, project science yang nutrients in food. Buat karton, terus buat apa aja makanan karbohidrat, apa aja makanan yang mengandung protein, apa aja makanan yang mengandung vitamin. Seperti itu ya Aldiano. Sudah ada Miss jelaskan kemarin. Ya, sepertinya Miss Dayu juga sudah mengirimkan ke anak-anak ininya yang belum mengumpulkan ini bagaimana cara kerjanya ya. Tolong dikumpulkan biar nilai Aldiano lengkap ya. Biar bisa bagi rapor nanti. Oke, itu tadi Aldiano. Kemudian Raihan belum gabung ya. Oke, I will share screen ya. Oke, we will talk about blood and circulatory pathway. Oke, darah dan sistem peredarannya bagaimana? Pathway itu jalur ya, seperti itu. Nah, blood. Blood itu seperti yang sudah Miss Eza jelaskan, responsible for transport the nutrients ya. Transport itu apa, Miss? Menghantarkan. Bagaimana dari satu tempat ke tempat lain. Nah, darah dari awalnya jantung dipompa ke seluruh tubuh. Apa aja yang dibawa oleh darah? Ada nutrisi. Nutrisi udah tahu ya, nutrien. Ada karbohidrat, lemak, protein, ya, vitamin, mineral. Jangan lupa ya anak-anak. Kemudian apalagi yang dibawa oleh blood? Ada karbon dioksida, ada oksigen. Itu ya. Nah, itu terkait blood. Nah, Miss mau tanya dulu, anak-anak tahu nggak blood itu warna apa sih? Darah itu warna apa? Coba di chat, di Zoom chat. Nah, diketik. Warna darah itu apa sih kalau anak-anak tahu? Red. Oke, ini ada Vincent, Ibrena, Stephanie. Ada Karisa. Oke. Ada Afram juga ya jawab. Oke, jawabannya red ya. Aldiano juga. Oke, thank you. Ya, betul. Jawabannya adalah red atau merah ya. Apalagi yang pernah mungkin kegores, darahnya menetes, warna merah. Nah, kita akan belajar apa saja itu komponen dari darah. Seperti itu ya. Nah, ini Miss perkecil dulu. Oke, anak-anak. Jadi, darah itu ternyata yang kalian lihat warna merah, yang menetes itu terdiri dari 4 komponen dalamnya. Walaupun yang kalian lihat itu merah, tapi isinya ada plasma,
Ada sel darah merahnya, itu yang buat jadinya darah warna merah, dan ada sel darah putih, warnanya putih, makanya disebut sel darah putih, white blood cell. Dan juga ada yang namanya trombosit atau keping darah ya, kalau yang pernah baca seperti itu. Wah, jadi satu tetes itu mengandung ada 4 komponen ya anak-anak dengan fungsi yang berbeda. Contoh yang sel darah merah, ya sel darah merah itu yang paling banyak tuh, komponen yang paling banyak juga. Sel darah merah itu fungsinya untuk membawa oksigen, penting sekali untuk membawa oksigen dan juga nutrisi. Ya, paling utama itu oksigen. Makanya nanti Miss akan jelaskan kalau orang yang kekurangan sel darah merah dia akan kena satu penyakit. Nanti Miss jelaskan ya, nama penyakitnya apa. Jadi sel darah merah itu penting sekali untuk tubuh kita, ya. Makanya ada orang yang bisa jadi tubuhnya kekurangan darah, butuh yang namanya transfusi darah ya. Butuh seperti itu ya. Transfusi itu apa? Darah orang A diberikan ke darah orang B, itu ya. Namanya transfusi darah, seperti itu. Nah, ini yang kedua yang Miss mau jelaskan tentang white blood cell. Namanya aja white, artinya berarti putih. Warna darahnya apa, Miss? Memang putih warnanya, tapi jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah sel darah merah. Makanya nggak kelihatan darah kita putih. Nah, itu ya. Makanya nggak kelihatan, karena jumlahnya lebih sedikit. Walaupun dia lebih sedikit anak-anak Neptun, tapi sel darah putih ini penting. Penting sekali. Terutama ini nih, lagi masa-masa pandemi, yang kita butuh yang namanya imunitas. Nah, disitulah sel darah putih punya peran yang sangat penting sekali untuk tubuh kita melawan virus ya, termasuk juga nih virus corona, COVID-19. Nah, jadi sel darah putih ini penting sekali. Oke, Miss, gimana caranya untuk jaga sel darah putih biar kita ini imunitasnya bagus? Tadi makan makanan yang bergizi. Ingat ya, Miss, kembali lagi ke teori di awal bahwa darah itu kan membawa nutrisi. Jadi nutrisinya kalau nutrisi yang sehat, pasti darah kita juga sehat. Tapi kalau yang anak-anak makan itu kebanyakan pengawet, pewarna buatan, apalagi minuman bersoda, setiap hari seperti itu makanannya tidak bergizi, maka yang diedarkan darah kan juga adalah adalah zat-zat yang tidak bergizi kan. Nah, karena zat-zat yang tidak bergizi itu yang diedarkan, darah kita juga jadinya nggak sehat. Sel darah putih ketika ini datang penyakit, lemes jadinya, ya nggak bisa melawan tubuh kita ya. Oke, itu terkait white blood cell. Nah, kemudian ini, pernah nggak mungkin anak-anak Neptun ini bertanya-tanya, Miss, kira-kira darahku ini ada berapa banyak ya, Miss ya, dalam tubuh ini? Itu kan bentuknya cairan, pasti kan nggak mungkin kilogram, tapi dia liter. Berapa ya, Miss? Ini netes 1, 2, 3 darah, tapi habis nggak ya kalau aku terluka terus netes 5 tetes gitu darahnya dari tubuhku? Nah, jadi sebenarnya volume darah yang kalau orang dewasa seperti Miss itu kira-kira 5 liter atau 6 liter. Nah, cara mengetahui dari mana, Miss? Nah, ini perkiraan ya. Perkiraan itu adalah 10% dari bobot tubuh. Ini coba Miss mau tanya siapa? Mungkin Miss mau tanya Cindy deh, Cindy. Cindy, can you hear me? Yes, Miss. Cindy kira-kira berat badannya berapa, nak? 32 kilo, Miss. 32 kilo ya. Nah, jadi volume darahnya Cindy ini kira-kira ya 32 dikali 0,1. Berapa hasilnya? Ada yang bisa jawab? 32 dikali 0,1. 3,2. 3,2, betul. Jadi volume darah Cindy kira-kira ya, ini perkiraan seperti itu, tidak pasti, tapi kira-kira memang segitu, kira-kira 3,2 liter. Nah, paham ya? Nih tahu ini dari mana? Miss baca website seorang dokter. Jadi kan kadang-kadang kita ini penasaran ya, berapa ya volume darah? Ah, kira-kira berapa ya? Nah, ini ada rumusnya ya. 10% dari bobot tubuh. Oke ya anak-anak? Bisa? Kira-kira nanti udah timbang berat badannya dikali 0,1, itulah kira-kira bobot dari darah kita. Oke, nah ini dia penyakit anemia. Tadi
yang sel darah merahnya tidak sehat. Sel darah merahnya itu sedikit, ya, tidak berkualitas. Kenapa Miss nggak berkualitas tadi? Makanannya tidak bergizi, ya. Darahnya itu susah mengikat oksigen. Kan tadi sel darah merah kan mengedarkan oksigen juga. Jadi mengikat oksigen. Semakin darah merah bisa mengikat oksigen, maka darah itu sehat, ya. Darah itu bisa membuat tubuh juga sehat. Oke. Ini coba Miss mau tanya nih anak-anak Neptun, pernah nggak punya keluarga atau saudara yang kalian terdengar anemia? Pernah nggak? Coba Miss mau lihat nih, ada yang bisa ngasih thumbs up? Pernah dengar gitu saudaranya bilang, oh kena anemia, seperti itu? Ada? Tidak ada? Nggak ada ya? Nah, jadi ini ilmu baru untuk kalian berarti ya. Coba nih ada yang ngecek. Coba Miss lihat dulu. No, oke, nggak ada ya. Oke, jadi kalau seseorang itu kena anemia, nah anemia itu apa Miss? Itu tadi penyakit kalau sel darah merahnya itu tidak cukup, ya, tidak efisien gitu. Sel darah merah itu tidak cukup sehat untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya apa? Mudah pusing, mudah lemes, berdiri agak lama, cepat lelahnya seperti itu ya. Nah, itu orang yang sel darah merahnya kurang. Ini bisa dilihat di gambar ya, ini anak-anak. Nih, bisa dilihat di gambar ya. Bagaimana sel darah merahnya itu lebih sedikit daripada sel darah orang yang sehat, yang normal. Itu ya, anemia. Semoga anak-anak paham ya. Miss, gimana caranya Miss? Biar nggak kena anemia, supaya tubuh kami ini kuat nih, sehat. Nah, makanannya juga harus sehat, seperti itu ya. Makanannya mengandung zat besi. Siapa yang tahu zat besi? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar zat besi? Besi untuk bangunan. Besi bangunan beda lagi. Ini namanya zat besi, itu mineral yang sangat penting untuk darah kita. Ya, zat besi. Nah, Miss, peroleh zat besi dari mana, Miss? Bukan makan tiang bangunan ya, seperti yang tadi kata Vincent. Jangan ya, itu malah bisa gitu ya, bisa pingsan kita gitu ya. Nah, tapi zat besi yang berupa mineral tadi bisa anak-anak Neptun peroleh dari bayam. Tuh ada bayam tuh, spinach. Brokoli, jadi yang nggak suka-suka sayur nih, mulailah ya konsumsi demi kesehatan kita ya. Kemudian hati, yang suka makan hati ayam, hati sapi, ya itu bagus tuh untuk yang namanya menambah darah. Kemudian kuning telur, ya itu juga bagus. Oke, jadi udah Miss berikan ini beberapa tips makanan. Nanti boleh bilang ke parentsnya, Mom, Daddy, I want to eat spinach today. Ya boleh seperti itu ya. Biar anak-anak Neptun sehat ya, apalagi di masa pandemi ini harus jaga kesehatan juga ya. Oke, sekarang kita masuk ke peredaran darah. Namanya darah beredar di tubuh kita, itu ada sistemnya, Nak. Seperti itu, seperti sistem kalian dibagiin material. Ya, ada sistemnya kan? Setiap hari Jumat jam segini diedarin ya. Kemudian nanti Jumat depannya lagi anak-anak balikin lagi bukunya gitu. Nah, darah juga gitu. Diedarin ke tubuh, nanti balik lagi ke jantung. Setelah sampai jantung, edarin lagi ke tubuh. Seperti itu ya. Dimulai dari kalau darah kecil itu melibatkan jantung dan juga paru-paru. Ya. Gimana Miss prosesnya? Bilik kanan. Siapa yang tahu nama lain dari bilik kanan? Udah berapa kali review nih? Ayo. Ventricle. 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 Yes, betul Karisa, betul Vincent. Nama lainnya adalah ventricle kanan. Nah, ya, dia di bagian bawah ya. Ini kalau jantung kan ada 4 ruang seperti itu. Nah, di bagian bawah. Nah, dari ventricle kanan ke arteri pulmonalis. Miss, apa itu arteri pulmonalis? Nah, arteri pulmonalis itu, ingat ya Nak, definisi arteri? Apa definisi arteri? Masih ingat nggak kelas Neptun ini? Coba Miss mau tanya. Miss? Apa itu arteri? Masih ada yang ingat? Arteri. Pembuluh darah ke seluruh tubuh. Yes, pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Itu kata kuncinya ya.
Nah, Miss kalau pulmonalis apa? Berarti dari jantung dibawa ke paru-paru. Kan paru-paru bagian dari tubuh. Ya, dari jantung ke paru-paru. Ya, dari mana Miss tahunya? Dari jantung ke paru-paru. Ini tandai pulmo. Pulmo itu artinya paru-paru. Pulmonalis. Pulmo itu paru-paru, nama ilmiah dari paru-paru. Bahasa Inggrisnya lungs, ya. LUNGS. Oke, anak-anak ya. Nah, setelah masuk arterinya si paru-paru, masuklah dia ke dalam paru-parunya. Kemudian udah diedarin darah ke paru-paru, masuk lagi dibalikkan. Nah, balik dia dengan pembuluh balik. Apa nama pembuluh balik? Ada yang tahu nama lain dari pembuluh balik? Vena. Betul, pembuluh balik itu vena, V ya. Masuk ke pembuluh balik, nama pembuluhnya karena ada di paru-paru, vena pulmonalis. Zep, masuk ke vena pulmonalis, masuk lagi ke serambi kiri. Nah, anak-anak Neptun, apa nama lain dari serambi kiri? Ada yang ingat? Coba. Atrium. Atrium. Yes, betul. Afram, Karisa, dan Vincent. Betul ya, namanya adalah atrium. Oke, Miss, kenapa disebut peredaran darah kecil? Karena cuma melibatkan jantung dan paru-paru. Cuma itu doang, cuma ada di bagian sini aja. Makanya disebut kecil. Kecil dia. Peredarannya tuh nggak besar gitu. Nggak ke seluruh tubuh. Nah, kalau dia ke seluruh tubuh, disebut peredaran darah besar. Nah, jadi dari mana Miss mulainya? Dari bilik kiri mulainya. Dari bilik kiri. Nah, bilik kiri berarti namanya ventricle kan? Ventricle kiri masuk ke aorta yang gede, pintunya, buk. Nah, ini bayangkan ya, ini jantung, darahnya ngalir ke aorta, sep, setelah ke aorta masuk ke saluran darah yang kecil-kecil, namanya arteri. Nah, setelah itu ke seluruh tubuh, dari arteri ke seluruh tubuh, yang namanya udah masuk seluruh tubuh harus balik lagi dia ke jantung, biar diproses lagi. Masuk ke vena, vena itu pembuluh balik. Setelah masuk ke vena, masuk ke jantung, namanya serambi kanan. Saya anak-anak ya, kenapa disebut peredaran darah besar? Karena dia mengedarkan darah ke seluruh tubuh, ke kepala, ke ujung jari tangan, kemana lagi? Ke perut, kemana lagi? Ke paha, ke kaki, semuanya diedarin. Makanya disebut dia peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, kenapa disebut peredaran darah kecil? Karena cuma melibatkan jantung dan paru-paru. Bisa ya? Pulmo, jangan lupa anak-anak artinya pulmo adalah paru-paru ya. Tuh ya. Oke. Sekarang kita nyanyi. Nih, gak pernah kita nyanyi kan? Today we will sing together, okay, students? Tentang jantung, liriknya gampang, nada nyanyinya juga easy ya. Miss, gimana cara nyanyinya, Miss? Dengerin Miss dulu ya, listen to me. Oke. Jantung saya ada satu, ruang di dalamnya ada 4. Serambi kiri dan kanan, bilik kiri dan kanan, jantung saya untuk pompa darah. Ah, bisa? Gampang kan liriknya? Gampang? Ganteng kan? Ayo, jadi semuanya Miss harapkan nyanyi ya. Boleh di-unmute ya, boleh di-unmute. Boleh di-unmute ya. Nggak mau lagi ya. Ayo, oke. Mulai nanti Miss hitung ya. 1, 2, 3 kita mulai ya. 1, 2, 3. Jantung saya ada satu. Dalamnya ada 4. Serambi kiri dan kanan. Oke, good job. Iya ya. Jadi ini cara cepat untuk menghafal 4 ruang dalam jantung. Ini akan masuk ujian juga ya anak-anak. Oke, sekali lagi deh ya. Ayo semangat. Ini sesi terakhir kan hari ini. Habis ini bisa sedikit istirahat dan makan siang kan? Ayo. Unmute lagi ya, unmute. Kita nyanyi ya. Unmute ya. Oke, the last time ya. 1, 2, 3.
Jantung Dalam saya. dalam Thank you all. Okay. Any question sampai di sini so far? Do you have question for me? Nothing, Miss. Oke. Sebelum kita tutup ya, before we close, jangan dulu keluar ya karena Miss belum absen ya. Sebelum kita tutup, Miss mau ingetin lagi ke siapa lagi ini? Ada Raihan tadi Miss lihat. Where is Raihan? Oh, tidak ada. Kemudian Afram. Afram tadi juga ada ya. Where is Afram? Kenapa Miss nggak lihat Afram lagi? Tadi padahal ada. Kemudian ada Brian Teovan. Brian Teovan. Iya, Brian Teovan. Brian Teovan. Do you hear me? Brian. Oke, Brian belum mengumpulkan project ya, Mak ya? Project science. Belum kan? Yang karton, Nak. Yang di karton putih, nutrisi. Kapan Brian mau kumpulkan, Nak? Halo, Brian. Mana ini Brian ini? Sinyalnya nggak ada ya? I don't know, Miss. Oh, oke. Sebentar ya. Oke, itu Brian dan yang lainnya nanti Miss akan kabari ya kalau tugasnya belum selesai. Termasuk tadi ada Billy, ada Aldiano ya. Please ya send. Nanti biar pembagian rapor kalian lancar. Oke, students. Oke, that's all for today. Yang sinyalnya kurang baik nanti Miss akan kirimkan link rekamannya ya. Thank you ya yang untuk respon yang nyanyi yang aktif. I will give you point in class dojo ya. Oke, see you. Bye bye. Bye-bye, Miss. Bye bye.